Kita semua butuh makan. Makanan memberi kita nutrisi, menghangatkan kebersamaan, bahkan makanan membawa ke tempat yang menakjubkan. Sementara itu, dunia yang bergerak cepat ini telah banyak membawa perubahan terhadap kehidupan. Satu hal yang tidak pernah berubah, dari piring demi piring yang terisi oleh makanan. Semua berawal dari sini, dari petani-petani Indonesia. Petani bekerja keras setiap hari untuk memastikan semua makanan kita terpenuhi. Itulah mengapa bertani merupakan pekerjaan terbesar di dunia. Seiring bertumbuhnya perekonomian, petani dituntut menghasilkan lebih banyak bahan pangan yang berkualitas. Tetapi bertani saat ini semakin sulit dan menantang. Hama, gulma, dan penyakit selalu menjadi ancaman. Cuaca yang selalu berubah dan semakin sulit diprediksi. Tumbuhnya kepedulian terhadap lingkungan, hingga semakin sedikit orang yang mau bertani. Pekerjaan terbesar di dunia ini menjadi lebih besar dan menantang. Di BASF, kami telah membantu petani di seluruh dunia mengatasi tantangan selama lebih dari 100 tahun. Menggunakan sains dan teknologi bersama dengan tindakan praktis di lapangan. Kini, kami sedang mengembangkan dan meluncurkan solusi inovatif dan berkelanjutan, serta memberikan hasil yang lebih baik dan menguntungkan. Bekerja sama dengan masyarakat dan mitra kami di industri, berkomitmen untuk menemukan keseimbangan yang tepat dalam mencapai kesuksesan untuk petani dan pertanian, serta generasi masa depan. Bertani, pekerjaan terbesar di dunia. We've known you long enough to know what it's like. The early mornings. Whatever the weather. The pests. The weeds. Diseases. The demands of the crops. The shops. Rising expectations. Tightening regulations. Growing populations. Putting food on everyone's table. Caring about nature and the land. And what you leave behind for future generations. No wonder we think farming is the biggest job on earth. No wonder it's getting bigger. So, what can we do to help? BASF. We create chemistry. Kita semua butuh makan. Makanan memberi kita nutrisi, menghangatkan kebersamaan, bahkan makanan membawa ke tempat yang menakjubkan. Sementara itu, dunia yang bergerak cepat ini telah banyak membawa perubahan terhadap kehidupan. Satu hal yang tidak pernah berubah, dari piring demi piring yang terisi oleh makanan. Semua berawal dari sini, dari petani-petani Indonesia. Petani bekerja keras setiap hari untuk memastikan semua makanan kita terpenuhi. Itulah mengapa bertani merupakan pekerjaan terbesar di dunia. Seiring bertumbuhnya perekonomian, petani dituntut menghasilkan lebih banyak bahan pangan yang berkualitas. Tetapi bertani saat ini semakin sulit dan menantang. Hama, gulma, dan penyakit selalu menjadi ancaman. Cuaca yang selalu berubah dan semakin sulit diprediksi. Tumbuhnya kepedulian terhadap lingkungan, hingga semakin sedikit orang yang mau bertani. Pekerjaan terbesar di dunia ini menjadi lebih besar dan menantang. Di BASF, kami telah membantu petani di seluruh dunia mengatasi tantangan selama lebih dari 100 tahun. Menggunakan sains dan teknologi bersama dengan tindakan praktis di lapangan. Kini, kami sedang mengembangkan dan meluncurkan solusi inovatif dan berkelanjutan,
serta memberikan hasil yang lebih baik dan menguntungkan. Bekerja sama dengan masyarakat dan mitra kami di industri. Berkomitmen untuk menemukan keseimbangan yang tepat dalam mencapai kesuksesan untuk petani dan pertanian, serta generasi masa depan. Bertani, pekerjaan terbesar di dunia. BASF. We create chemistry. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat sore Bapak dan Ibu semuanya. Selamat datang di BASF Webinar dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu petani yang telah hadir dari berbagai kota. Oke, sebelumnya saya ingin tahu nih, dari kota mana saja Bapak dan Ibu bisa tuliskan di kolom komentar agar kita juga lebih tahu dari mana saja yang sudah hadir pada sore hari ini. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, saya Cindy Nurmala selaku host dan juga moderator yang akan memandu acara webinar sore hari ini. Kemudian tema webinar hari ini adalah pengendalian hama serangga penusuk penghisap. Oke, baik. Bapak dan Ibu semua, khususnya petani yang saat ini sedang menghadapi serangan hama serangga dan belum menemukan penanganan yang tepat, wajib untuk menyimak materi kita sore hari ini. Kemudian jika Bapak dan Ibu nantinya ada pertanyaan mengenai materi kita sore hari ini, Bapak dan Ibu bisa sampaikan di kolom komentar, kemudian saya akan sampaikan kepada narasumber kita sore hari ini. Baik, sebelumnya kita mulai webinar kita sore hari ini, saya akan membacakan narasumber dan juga pembicara kita pada sore hari ini. Yang pertama ada Dr. Yani Maharani SPMSI selaku dosen hama dan penyakit tumbuhan Universitas Padjadjaran Bandung. Kemudian yang kedua ada Bapak Randit Sofiandana selaku Technical Service Supervisor BASF Indonesia. Baik, sebelumnya saya sudah menyinggung mengenai hama serangga yang sering ditemui Bapak dan Ibu petani di tanamannya. Kira-kira hama serangga apa saja ini yang sering dijumpai Bapak dan Ibu di tanamannya? Mungkin Bapak dan Ibu pernah menjumpai hama thrips atau tanamannya pernah terserang kutu kebul. Nah, kira-kira bagaimana ya serangga-serangga tersebut bisa menyerang tanaman kita? Kemudian bagaimanakah cara penularannya? Lalu yang paling penting adalah bagaimanakah cara kita mengatasi saat hama-hama serangga ini menyerang tanaman kita. Oke, setelah ini kita akan mendengarkan penjelasan secara langsung dari narasumber kita. Jadi silahkan Bapak dan Ibu simak baik-baik karena nantinya di akhir acara akan ada kuis berhadiah yang telah kami siapkan dan tentunya berhubungan dengan materi kita pada sore hari ini. Oke, baik, kalau begitu saya langsung saja bacakan terlebih dahulu CV dari Dr. Yani Maharani SPMSI. Beliau saat ini merupakan dosen hama dan penyakit tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran Bandung. Kemudian beliau pernah mengenyam pendidikan di Universitas Andalas S1 dengan bidang studi hama dan penyakit tanaman. Kemudian S2 di Institut Pertanian Bogor dengan bidang studi entomologi. Kemudian di S3 dengan bidang yang sama, entomologi di universitas yang sama di Institut Pertanian Bogor. Baik, saat ini Dr. Yani Maharani sudah bergabung dengan kita. Selamat sore, Bu Yani. Selamat sore, Mbak Cindy. Ya, apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillah baik ya, Bu. Ya, bagaimana Bu? Bandung cerah ya, Bu, hari ini? Cerah banget hari ini. Alhamdulillah cerah ya, Bu. Ya. Semoga nanti sampai akhir bisa untuk mendukung webinar kita hari ini ya, Bu ya. Amin, mudah-mudahan, Mbak. Ya, baik Ibu Yani, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya, Ibu. Baik, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu, senang sekali saya diberi kesempatan untuk bisa berdiskusi dengan Bapak Ibu semuanya pada sore hari ini tentang serangga penusuk penghisap gitu ya. Jadi mungkin di lahan Bapak Ibu sering menemukan adanya kutu kebul gitu ya, sering menemukan adanya kutu daun, thrips dan jenis-jenis serangga kecil-kecil lainnya. Ketika misalnya Bapak Ibu menemukan kemudian selang berapa hari tanamannya menjadi keriting misalnya gitu ya, tanamannya menjadi kering lah. Itu kenapa sih penyebabnya gitu kan? Setelah disemprot juga ternyata masih ada gitu kan penyakit tersebut gitu yang daunnya keriting, ternyata memang sudah ditularkan oleh serangga tadi penyakitnya gitu ya, sehingga tanamannya sudah terserang penyakit
virus seperti itu. Nah, pada sore hari ini saya diberi kesempatan untuk bisa memperkenalkan jenis serangga. Jadi di sini ada 2 yang akan kita ulas karena memang 2 serangga ini sering sekali kita temukan di tanaman pertanian gitu ya. Jadi bagaimana cara pengenalannya, pengendalian hama vektor virus pada tanaman cabai dan bawang untuk kasus yang kita angkat pada sore hari ini. Mangga Mbak. Monggo dilanjutkan. Oke. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang kita ketika melakukan budidaya tanaman gitu ya, bercocok tanam itu harapan kita tanaman kita tumbuh subur gitu ya, hijau, kemudian buahnya juga bagus-bagus gitu. Tapi terkadang di tengah jalan ketika kita proses budidaya, tanaman kita ada yang keriting. Mula-mulanya keriting. Setelah itu daunnya yang hijau menjadi menguning, bahkan buahnya kerdil atau tidak menghasilkan buah kalau untuk tanaman yang berbuah. Atau untuk tanaman yang misalnya jenis bawang, awalnya yang kita harapkan itu tumbuhnya hijau, subur seperti itu ya, ternyata kenyataannya yang kita terima itu seperti gambar yang di sebelah kanan. Jadi daunnya menjadi kering gitu ya. Ketika misalnya kita panen itu juga ada misalnya seperti bercak-bercak berwarna keperakan, sehingga apabila Bapak Ibu panen untuk masukkan ke supermarket yang modern gitu ya, yang ke pasar modern itu tidak lolos gitu ya. Karena apa? Karena memang ada serangga di situ gitu ya, ada serangan dari hama. Apa saja sih yang biasa menyerang tanaman sehingga tanaman Bapak Ibu bisa menjadi keriting, bisa menjadi menguning, bahkan bisa membuat gagal panen gitu. Selanjutnya Mbak. Nah, ternyata ini Bapak Ibu, ini adalah serangga kecil yang kadang-kadang kita tidak terlalu memperhatikannya. Jadi luput dari mata kita ketika kita melakukan proses pembersihan lahan atau misalnya kita sedang melakukan penyiangan seperti itu. Karena memang ukurannya kecil, serangga ini ukurannya kecil. Jadi dia ini adalah ordo dari Hemiptera, dari kelompok Stenorinca. Ini adalah jenis kutu-kutuan. Ukuran tubuhnya kecil. Kadang-kadang warnanya itu menyatu dengan warna daun atau warna batang. Dan hidupnya mereka itu biasanya suka di lipatan-lipatan daun, di pelepah-pelepah batang gitu, di pelepah daun atau di batang. Jadi kadang-kadang kita pikir oh ini kayu tanamannya yang ada bercak sedikit. Ternyata itu adalah serangga penusuk, penghisap gitu ya. Jadi inilah serangga-serangga yang dia berperan sebagai vektor. Vektor itu adalah pengantar atau penular penyakit virus pada tanaman. Selanjutnya Mbak. Nah, ini adalah salah satu vektor dari penyakit virus pada tanaman itu adalah serangga dari spesies whitefly atau kutu kebul gitu ya. Jadi kita sering menyebutnya kutu kebul. Ini biasanya dia menyerang untuk cabai gitu ya. Jadi untuk tanaman hortikultura lah. Jadi ada untuk kelompok tomat gitu ya. Kentang juga banyak diserang oleh kutu ini gitu. Jadi nama ilmiahnya adalah Bemisia tabasi. Jadi kutu kebul ini dia mampu untuk menghasilkan telur itu sampai 160 butir Bapak Ibu. Jadi satu individu menghasilkan 160. Ketika telurnya semuanya bisa menetas, kita bisa kebayang berapa banyaknya kutu yang menyerang tanaman Bapak Ibu semuanya gitu ya. Nah, telur itu biasanya diletakkannya di bawah daun gitu ya, di bawah permukaan daun, berwarna kekuningan dan biasanya itu tertutup oleh lilin, sehingga ketika kita mungkin melakukan sanitasi lahan atau misalnya kita melakukan penyiangan gulma gitu ya atau penyemprotan, kadang-kadang kita tidak melihat bahwa di situ ada telurnya gitu ya, tapi ternyata ada gitu. Nah, kadang-kadang karena tidak teramati dengan baik sehingga dalam beberapa hari, dalam hitungan beberapa hari itu bisa menjadi imago gitu. Selanjutnya, Mbak.
dari serangga yang kecil seperti ini, kutu kebul ini kenapa sih dia bisa merusak tanaman gitu loh. Sebenarnya dia kecil. Kalau ulat kan Bapak Ibu bisa lihat ya, kalau dia sudah memakan daun-daun, itu kelihatan daunnya berlubang gitu ya. Tapi kalau kutu yang kecil seperti ini gimana sih caranya dia merusak gitu ya. Ternyata dilihat itu ada yang kerusakannya bersifat langsung, seperti adanya nekrotik pada daun, kemudian daun mengeriting. Kenapa daun itu mengeriting? Karena dia itu menusuk dan menghisap cairan yang ada di daun gitu. Jadi ketika dia sudah menghisap cairan yang ada di daun, otomatis ada sel-sel daun yang menjadi kering, yang menjadi mengecil sehingga mengakibatkan dia mengeriting, nekrotik seperti itu. Nah, ketika populasinya sudah banyak, dia akan membuat tanaman itu menjadi layu, terutama di bagian pucuk tanaman gitu. Karena dia memang menyenangi daun-daun muda gitu ya. Jadi kalau daun tua tidak terlalu disukainya gitu. Tapi kalau daun muda itu rata-rata sangat disukainya. Mengakibatkan juga daun menjadi kering. Kemudian ada kerusakan tidak langsung. Kerusakan tidak langsung itu adalah kerusakan yang diakibatkan oleh hama ini berperan sebagai vektor. Jadi kalau dia hanya sekedar dia makan di tanaman, paling tanamannya menjadi keriting gitu ya, tapi masih bisa hidup. Kemudian nanti kalau misalnya kita beri pupuk yang bagus, tanamannya akan menjadi segar lagi gitu ya. Sama aja seperti kita kalau kita kehausan, kemudian kita diberi minum, nah nanti kita metabolisme kita akan menjadi lebih baik lagi, segar lagi gitu ya. Nah sama dengan tanaman. Tapi ketika si vektornya ini atau Bemisia atau kutu putih ini membawa virus, ini yang bisa mengakibatkan tanaman menjadi terserang penyakit gitu, sehingga tanamannya berwarna kuning seperti ada gambar yang di sebelah kanan. Itu yang daunnya menjadi kuning, dia menjadi keriting. Kemudian sisa-sisa makanan dari kutu kebul itu menghasilkan embun madu. Biasanya embun madu itu dia akan menempel di tanaman sehingga akhirnya ditumbuhi oleh embun jelaga. Jadi selain dia juga mengantarkan virus, dengan aktivitas makannya juga bisa membuat tanaman itu menjadi hitam gitu apabila populasinya juga sudah cukup banyak. Karena apa? Karena adanya embun jelaga, sehingga proses fotosintesis bisa terhambat yang mengakibatkan adanya kekurangan hasil panen dari tanaman yang Bapak Ibu budidayakan karena proses fotosintesisnya tersebut terhambat. Selanjutnya. Oke, nah ini bagaimana salah satu contoh virus yang menyerang tanaman cabai, ini adalah Gemini virus. Jadi di gambar yang nomor 2 itu ada gambar pupa Bemisia, kemudian ada imagonya gitu ya, kemudian di mana pupa dan imagonya ini, kalau pupa itu biasanya dia nempel di daun, sementara kalau imagonya ya dia bisa terbang apabila daunnya kita sentuh, dia akan mengebul gitu ya. Jadi seperti asap yang putih gitu kan, terbangnya rame, tapi dia nanti akan berpindah ke tanaman yang lain gitu. Nah jadi perkembangan gejala virus ini tidak semerta-merta dia langsung seluruh tanaman itu menjadi kuning gitu ya. Jadi apabila ada kutu kebul di situ, terutama kutu kebulnya yang sudah membawa virus, dia makan ke tanaman yang sehat, kemudian dia nanti menularkan penyakit, lama-lama tanaman tersebut akan menjadi kuning. Itu terutama untuk di bagian tulang daunnya terlebih dahulu gitu kan. Mungkin hanya di bagian atas tanaman, bagian pucuk, nah nanti baru menyebar ke seluruh tanaman. Selanjutnya Mbak. Nah jadi selain kutu kebul itu banyak lagi jenis kutu-kutuan dari kelompok Hemiptera tadi yang bisa menjadi vektor virus. Tadi juga ada kutu daun contohnya, kemudian ada kutu tempurung, ada kutu putih juga. Nah, selain dari jenis kutu-kutuan, ada lagi yang dia berperan sebagai hama plus sebagai vektor virus
yaitu thrips gitu ya. Jadi Bapak Ibu juga sering menemukan thrips yang ada di cabe gitu ya, di bunga cabe. Nah, biasanya thrips itu ada di bagian bunga cabe, kemudian dia ada di daun, untuk di bagian untuk di bawang ya, tanaman bawang itu ada di daun. Nah, itu juga dia biasanya di lipatan-lipatan daun atau di daerah-daerah tanaman yang tersembunyi gitu. Jadi yang memang tidak terkena matahari langsung itu biasanya disenangi gitu. Nah, ini thrips siklusnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi dia dari telur, kemudian dia menjadi nimfa. Nah, nimfanya ini berwarna putih, putih kekuning-kuningan dan seiring bertambah usianya dia akan menjadi coklat atau lebih kehitaman. Nah, kadang-kadang di fase nimfa ini kita suka tidak mengenalinya gitu. Kadang-kadang kita lihat, oh itu hanya serbuk sari atau serbuk bunga yang ada di tanaman. Kadang-kadang seperti itu. Karena memang warnanya juga mirip gitu ya. Tapi bedanya dia bergerak. Kalau yang serbuk bunga itu biasanya kan tidak bergerak gitu ya. Nah, nanti setelah dia pupa, nah pupa itu dia biasanya suka di tanah gitu ya, menjatuhkan diri di tanah atau dia diserasah-serasah seperti itu sampai dia nanti menjadi imago dan terbang ke tanaman untuk meletakkan telur dan selanjutnya akan seperti itu. Selanjutnya Mbak. Nah, ini gejala serangan dari thrips ya Bapak Ibu. Jadi nimfa dan imagonya itu dia menggaruk dan menghisap cairan daun. Kalau untuk yang kelompok kutu-kutuan dia menusuk menghisap, kalau yang untuk thrips dia menggaruk gitu loh. Jadi bagaimana menggaruk? Peristiwa menggaruk ya sama aja kayak Bapak Ibu kayak kita menggaruk gitu kan. Kalau menggaruk itu ya ada bagian yang lebih luas daripada yang menusuk menghisap. Kalau menusuk menghisap hanya titik-titik gitu ya, seperti kalau misalnya tangan Bapak Ibu ditusuk oleh nyamuk gitu ya, dihisap darahnya oleh nyamuk kan hanya satu titik. Tapi kalau thrips dia makan itu sama peristiwanya seperti kita menggaruk tangan gitu loh. Jadi luas daerah yang dirusakinya itu lebih luas, lebih lebar dibandingkan yang menusuk menghisap. Nah, karena dia menggaruk dan menghisap cairan sehingga ada sel daun, sel atau tanaman itu yang menjadi luka. Nah, akibatnya itu diisi oleh gelembung udara gitu, diisi oleh udara sehingga menghasilkan warna yang nanti berwarna silver gitu. Jadi ada yang warna kayak keperakan, kemudian ada yang warnanya agak keputihan. Nah, itu adalah jaringan daun, epidermis daun yang sudah luka, yang sudah hilang akibat dimakan thrips dan lapisannya itu diisi oleh udara gitu sehingga warnanya menjadi putih atau keperakan. Itu ciri khas dari serangan thrips. Nah, thrips ini dia aktif sepanjang hari, jadi ketika misalnya Bapak Ibu menemukan misalnya Bapak Ibu kelahan di sore hari atau di malam hari, itu dia tetap ada gitu. Jadi dia aktivitas makannya tetap berlangsung. Ketika pagi hari itu juga gitu ya, beda dengan untuk beberapa kelompok Lepidoptera. Kalau Lepidoptera kan larva dia makannya di pagi hari, kemudian kalau ngengatnya dia aktifnya di sore hari sama pagi hari. Ketika dia siang matahari terik cenderung lebih di fase istirahat, tapi kalau thrips tidak gitu ya. Karena apa? Karena dia memang menyenangi tempat-tempat yang terlindungi, yang tidak terpapar oleh matahari langsung gitu. Nah, ini adalah tanaman inang dari thrips. Jadi thrips itu tidak hanya menyerang bawang merah, tapi juga bisa ke cabai, gitu ya, tembakau, kopi, terung, ubi jalar, dan semangka gitu. Jadi untuk kelompok hortikultura biasanya ini juga banyak diserang oleh thrips. Silakan Mbak berikutnya. Nah, ini gejala serangan yang tadi saya sampaikan bahwa adanya lapisan atau bercak-bercak berbentuk keperakan ini di bagian kiri atas itu bisa Bapak Ibu lihat bahwa itu adalah cabai yang terserang oleh thrips dan ini juga thrips-nya menyerang bagian bunga gitu. Jadi kalau misalnya menyerang bagian bunga ada kemungkinan bunganya akan mati gitu, akan kering gitu ya sehingga tidak bisa menghasilkan nanti sampai ke fase buah. Selanjutnya.
Nah, ini masuknya virus ke tanaman. Jadi ketika misalnya Bapak Ibu ingin mengendalikannya gitu ya, misalnya ingin menyemprot tanaman. Nyemprot tanaman itu kadang-kadang kan kita seringnya hanya bagian atas gitu ya Bapak Ibu ya. Misalnya daun yang kena itu hanya permukaan bagian atas. Sementara serangganya itu aktifnya di permukaan bawah gitu ya. Jadi sangat perlu kita ketahui di mana sih keberadaan hama itu supaya apa? Supaya tepat sasaran. Jadi Bapak Ibu ketika melakukan penyemprotan tanaman, oh ini dia aktifnya itu di bagian bawah. Mungkin bisa nozzle-nya agak diposisikan ke arah bawah ke bawah gitu ya, ke permukaan daun di bagian bawah. Jadi jangan selalu di atas gitu ya supaya tepat sasaran. Nah, jadi kalau untuk kelompok kutu daun, kemudian untuk kelompok kutu putih, kutu kebul itu dia stiletnya, alat mulutnya itu dia masuk menyerang jaringan phloem gitu ya. Jadi kalau untuk wereng daun gitu ya, dia itu biasanya menyerang jaringan xilem gitu. Jadi alat mulutnya itu lebih dalam untuk yang jenis kutu-kutuan gitu. Untuk kutu-kutuan itu dia sampai ke bagian phloem tanaman itu dia bisa menghisap. Nah gitu. Jadi ketika dia populasinya sudah banyak, dia bisa menghisap sampai sejauh itu ya wajar aja. Jadi tanamannya menjadi kering gitu ya, karena memang cairan tanamannya sudah dihisap. Nah, sementara kalau untuk thrips itu dia biasanya di epidermis di bagian bawah gitu loh. Jadi dia epidermis bagian bawah, alat mulutnya masuk ke situ, kemudian dia menggaruk di bagian itu gitu. Dengan meninggalkan epidermis lapisan atas dan adanya rongga gitu ya, sehingga akibat makannya itu gejala serangannya seperti berwarna perak. Selanjutnya. Nah, Bapak Ibu tadi saya menyampaikan bahwa adanya virus yang ditularkan oleh serangga, sehingga serangga itu disebut sebagai vektor. Vektor itu adalah perantara gitu ya. Nah, jadi apakah virus itu ketika dia sudah ditularkan oleh serangga, maka di tubuh serangga itu tidak ada virusnya? Nah, ternyata ada beberapa mekanisme, ada beberapa jenis bentuk penularan antara patogen virus yang berasosiasi dengan serangganya gitu ya. Nah, ini ada beberapa jenis serangga yang dia berperan sebagai vektor virus yang sudah saya sampaikan tadi. Selanjutnya, Mbak. Nah, ini bagaimana proses penularan virus oleh serangga. Jadi, apakah serangga itu dia memilih tanaman yang sakit terus-terusan gitu loh, atau dia bagaimana? Apakah virus itu nempel ke kakinya, ke tungkainya, atau ke sayapnya gitu ya. Nah, ini adalah proses bagaimana virus itu bisa menular atau bisa berpindah dari satu tanaman ke tanaman lain yang dibantu oleh serangga. Jadi, Bapak Ibu, ini adalah vektor virus yang serangga tadi, bisa kutu daun, bisa kutu kebul atau thrips, dia itu makan di tanaman sakit gitu loh, makan di tanaman sakit. Ketika dia makan tanaman sakit, dia menghisap cairannya, itu ternyata virusnya itu ikut terbawa ke dalam tubuhnya. Nah, pada proses itu disebut makan akuisisi, di mana proses serangga makan pada tanaman sakit hingga mendapatkan virus gitu loh. Jadi serangga ketika menghisap cairan tanaman, dia tidak bisa membedakan, oh ini virus nih, saya nggak suka, nggak enak gitu kan, saya nggak mau, ya enggak gitu. Jadi dia tetap menghisap semua cairan tanaman, kemudian dia nanti pindah lagi ke tanaman yang sehat gitu. Nah, ketika dia pindah ke tanaman sehat, dia tetap makan gitu ya, dia makan. Nah, ketika dia makan, itu ada namanya makan inokulasi. Jadi ketika vektor tersebut makan pada tanaman sehat, ternyata virusnya terpindahkan gitu dari tanaman sakit ke tanaman yang sehat tadi. Nah, itu makan inokulasi, proses serangga makan pada tanaman sehat hingga menularkan virus. Akhirnya apa? Akhirnya tanaman yang sehat itu menjadi sakit gitu ya. Jadi sama aja kalau ibaratnya di manusia ketika
ada rekan atau kolega Bapak Ibu yang lagi flu, bersin-bersin gitu kan, sementara Bapak Ibu lagi sehat gitu kan. Nah, hanya saja karena sering berinteraksi, sering terpapar dengan yang lagi flu, kemudian ketika dia bersin tidak menutup hidungnya atau tidak menutup mulutnya, terhirup virusnya sehingga Bapak Ibu menjadi sehat seperti itu, menjadi sakit gitu, yang sehat menjadi sakit. Nah, jadi lebih kurang prosesnya juga hampir sama pada tanaman. Selanjutnya, Mbak. Nah, ini tipe transmisi virus oleh serangga. Jadi ada yang sifatnya non-persisten. Non-persisten itu disebut juga tular stilet. Artinya apa? Artinya virus ditularkan secara mekanis. Jadi hanya menempel pada stilet. Jadi ketika serangga itu makan di tanaman yang sakit, dia mengisap cairan tanaman, kemudian virusnya juga ikutan masuk, tapi virusnya itu hanya berada di alat mulutnya saja, hanya dalam stiletnya. Nah, itu ketika itu mendapatkan virus itu gitu ya, virus itu terhisap masuk stilet, itu hitungannya hanya detik sampai dengan menit gitu loh. Kemudian periode makan inokulasinya detik sampai dengan menit juga, tidak ada periode laten. Kemudian retensinya juga menit sampai jam. Nah, ini contohnya adalah potato virus Y yang ditularkan oleh Measles persike. Nah, ini biasanya kalau di tanaman kentang, kalau misalnya Bapak Ibu punya tanaman kentang yang ada warna kuning-kuning, daunnya keriting seperti pada gambar, itu bisa didiagnosa tanamannya terkena oleh virus gitu. Nah, ditularkan oleh kutu daun gitu. Selanjutnya. Nah, kalau yang semi persisten, kalau tadi kan non persisten ya, kalau semi persisten itu dia periode makan akuisisinya menit sampai jam. Jadi dia mendapatkan virus itu hitungannya dari menit sampai jam. Gitu. Jadi agak lebih lama daripada yang non persisten tadi gitu. Nah, kemudian dia menginokulasikan juga lebih lama, menit sampai dengan jam. Periode retensinya 1 sampai 4 hari, hilang setelah salin kulit. Nah, kalau yang non persisten tadi setelah dia menularkan virusnya ke tanaman sehat, nah itu biasanya virusnya sudah tidak ada lagi di tubuhnya gitu. Jadi dia ketika dia pindah terbang ke tanaman sehat yang satunya lagi gitu, dia tidak akan menularkan virus. Tapi kalau yang untuk semi persisten itu masih ada virusnya di dalam tubuh serangganya sampai serangganya nanti ganti kulit. Nah, setelah serangganya ganti kulit, biasa kan siklus hidup serangga itu kan cepat ya Bapak Ibu ya. Jadi dari stadia nimfa ke imago itu biasanya bisa 4 hari gitu ya, bisa hanya 3 hari atau 2 hari. Nah, ketika serangga itu ganti kulit, maka virusnya juga akan hilang gitu. Nah, beda dengan kasus, nah ini contohnya untuk penyakit tunggro pada padi, vektornya oleh orang gitu ya. Beda dengan kasusnya yang berikutnya, Mbak. Nah, beda dengan kasus yang sifatnya persisten atau sirkulatif. Nah, kalau yang persisten ini virusnya itu sudah bereplikasi di dalam tubuh serangga gitu loh. Jadi dia hidup dalam tubuh serangga itu dan sepanjang hayatnya gitu. Jadi selama serangganya itu hidup, virusnya juga akan hidup gitu. Nah, nanti ketika serangganya sudah mati, baru dia ikutan mati. Jadi memang periode makan akuisisinya itu menit sampai dengan jam, inokulasinya juga menit sampai dengan jam. Periode latennya ada gitu ya. Kemudian ada periode retensi, ada minggu sampai dengan selama hidupnya, itu yang saya sampaikan bahwa selagi serangganya atau vektornya itu hidup, maka virusnya tetap akan hidup di dalam tubuhnya gitu ya. Kemudian virus berakumulasi dan bersirkulasi dalam tubuh vektor. Nah, ini contoh penyakitnya adalah penyakit kerdil pada pisang. Banana Banjitop virus. Nah, ini ditularkan oleh Pentalonia nigronervosa, oleh kutu daun gitu ya. Jadi ketika kutu daun itu mendapatkan makanan, ada virus, nah itu virusnya akan menyebar ke seluruh tubuhnya, termasuk ke dalam sel darah gitu, dalam sel darah. Makanya ketika dia mau ganti kulit, dia mau misalnya makan lagi kutu daunnya, itu virusnya masih tetap ada di dalam. Beda dengan yang non persisten dan semi persisten tadi.
Selanjutnya. Nah, kenapa virus itu membahayakan kita gitu ya? Kan dia menyerang tanaman gitu, tidak menyerang manusia gitu kan. Dia tidak sama seperti virus COVID kok yang langsung mematikan kita. Dampak langsungnya tidak, tapi berdampak jangka panjang, Bapak Ibu. Jadi ini ketika saya mencari-cari informasi gitu ya. Jadi ternyata di tahun 2017 itu dari Detik saya lihat petani di Malang, petani cabai di Malang itu tanamannya banyak terserang oleh Gemini virus. Nah, dampaknya apa? Dampaknya mulai dari kurangnya hasil panen, kemudian adanya penambahan biaya karena memang harus dikendalikan gitu ya. Karena kalau sudah terserang itu agak sulit dikendalikan gitu. Udah terserang oleh virus itu agak sulit dikendalikan. Jadi sebelum dia terserang oleh virus maka kendalikan dulu vektornya, serangganya gitu ya. Nah, kemudian ternyata serangga ini juga tidak hanya menyerang untuk Bapak Ibu yang melakukan budidaya pertanian di Indonesia gitu ya, tapi dia juga bisa menyerang petani-petani di luar negeri. Jadi petani di Haman ini yang saya lihat itu ternyata di daerah Afrika, itu juga menyerang tanaman cabai mereka gitu. Jadi serangga terutama untuk jenis kutu-kutuan ya, kutu kebul, kemudian untuk trips itu kalau untuk di daerah tropis, daerah yang iklimnya cukup panas, yang hangat, itu siklus hidupnya cepat dan populasinya tinggi gitu loh. Nah, jadi ketika dia benar-benar menyerang dan membawa virus itu ya bisa-bisa mengakibatkan kerugian yang sangat besar gitu ya. Mulai dari pengendaliannya yang kalau seandainya sudah telat pengendalian itu biayanya besar gitu ya. Kemudian hasil panennya menjadi berkurang gitu, yang harusnya misalnya 15 ton hanya bisa panen 10 sampai 9 ton gitu ya. Dan jangka panjangnya adalah kekurangan bahan makanan gitu lah. Jadi memang dia virus ini tidak akan berdampak langsung ke kita gitu. Kita tidak akan menjadi sakit, tapi ketika bahan makanan kita, sumber pangan kita itu tidak tercukupi lagi, otomatis kitanya akan menjadi kelaparan gitu ya. Kalau konsumsi makanan kita sudah berkurang ya otomatis imun tubuh kita juga akan berkurang, kesehatan kita akan menurun dan tentunya gampang terserang oleh penyakit. Jadi jangka panjangnya akan seperti itu. Ya. Selanjutnya Mbak. Nah, untuk mengendalikannya supaya vektor itu tidak membawa virus gitu, serangga tersebut tidak membawa virus, kemudian ketika ada virusnya itu tidak boleh menyebar langsung ke tanaman lainnya, cukup misalnya hanya satu tanaman, itu bisa langsung kita kendalikan. Bagaimana caranya yang bisa kita lakukan? Ya, yang pertama tentu saja Bapak Ibu sudah tahu mengatur jarak tanam itu perlu, karena kalau tanaman terlalu rapat, kelembaban tinggi, kemudian mobilisasi serangga itu menjadi lebih gampang juga gitu ya. Jadi dari satu tanaman ke tanaman lain itu tinggal loncat dikit lah ibaratnya ya. Kalau istilah anak-anak sekarang kan tinggal ngesot gitu ya, tinggal ngesot. Jadi tinggal sedikit berpindah sudah sampai ke tanaman yang lainnya gitu ya. Sehingga kita perlu mengatur jarak tanam, menjaga kebersihan lahan karena kadang-kadang sisa-sisa tanaman yang lalu atau gulma itu juga bisa menjadi tanaman inang dari vektor tersebut, serangga vektor tersebut gitu. Kemudian yang paling penting juga monitoring hama. Monitoring hama itu bagaimana sih populasinya gitu ya. Kalau misalnya masih sedikit, oke, Bapak Ibu bisa melakukan pengendalian menggunakan teknik secara mekanik gitu ya, dengan mengumpulkan telurnya misalnya atau mengambil daun yang terserang kemudian dipencet hamanya. Tapi ketika misalnya Bapak Ibu sudah menemukan populasinya banyak, itu tidak mungkin melakukan pengendalian seperti itu gitu ya. Jadi sehingga kita perlu melakukan pengendalian yang lebih
cepat gitu ya, bisa menggunakan insektisida yang secara bijak gitu ya, yang memang diperuntukkan untuk targetnya. Jadi kalau misalnya sasarannya di sana itu yang paling banyak itu adalah jenis kutu-kutuan, ya maka insektisida yang digunakan adalah untuk kelompok kutu-kutuan, bukan untuk kelompok yang Lepidoptera yang dia menggigit, mengunyah gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah menggunakan varietas yang tahan gitu ya. Jadi dengan harapan ketika serangga atau hama itu menyerang, tanaman itu masih baik-baik saja gitu ya. Tapi seiring waktu penggunaan varietas tahan itu juga akan melemah gitu ya, karena adanya daya adaptasi dari hama tersebut gitu. Jadi memang Bapak Ibu harus salah satunya itu memang harus mengadakan monitoring yang berkelanjutan gitu ya, sehingga kita tahu bagaimana kondisi populasi hama yang ada di lahan Bapak Ibu. Itu saja mungkin dari saya, sepertinya sudah habis ya materinya. Oke, sudah habis. Saya kembalikan ke Mbak Cindy. Terima kasih Mbak Cindy. Iya, terima kasih Bu Yani atas pemaparan materinya. Nanti Ibu bergabung kembali dengan kami ya Bu ya saat sesi tanya jawab. Baik, saya tunggu. Iya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, wah setelah mendengar penjelasan dari Ibu Yani tadi, kita jadi lebih tahu ya Bapak dan Ibu mengenai tentang serangga, apalagi serangga penusuk penghisap, lalu virus pembawanya dan juga penularannya, kemudian tentang kerugian yang diakibatkan apabila kita tidak mengendalikannya dengan baik dan benar. Oke, kalau gitu setelah ini kita masih akan menyimak materi kedua yang tidak kalah menariknya dan juga penting. Setelah ini setelah kita mengetahui seperti apa hama serangga ini, kemudian penularannya, kita akan lanjut pada materi selanjutnya yaitu penanganannya. Nah, siapa yang sudah tidak sabar ini tentang penanganan untuk hama serangga, terutama serangga penusuk penghisap ini. Baik, kita tanpa berlama-lama, mari kita undang Bapak Randit Sofiandana untuk bergabung bersama kita. Ya, selamat sore Pak Randit. Selamat sore Mbak Cindy. Ya, apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat Mbak. Cerah banget hari ini Mbak. Iya. Klaten bagaimana Pak? Cerah ya Pak ya? Cerah Mbak. Anget. Cerah. Anget. Oke, baik. Semoga sampai akhir acara nanti cerah, jadi tidak ada kendala untuk webinar sore hari ini ya Pak ya? Amin, amin. Iya. Baik, kalau begitu Bapak saya kembalikan waktunya, bisa disampaikan materinya. Oke. Terima kasih Mbak Cindy. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Jadi, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya, terutama Bapak, Ibu petani yang saat ini merasakan panen dan dapat harga bagus. Mudah-mudahan tetap semangat, semakin semangat ya kan, untuk selalu bertani, karena seperti kita tahu tadi kan di video di awal bahwa pekerjaan terbesar di dunia itu kan sekarang bertani. Gitu. Semoga kita tetap semangat. Sebelumnya terima kasih tadi kepada Ibu Yani atas pemaparan materinya terkait pengenalan dan pengendalian hama ya sebagai vektor virus, dan sangat jelas dan banyak memberikan informasi, termasuk tadi kita bisa tahu banyak gimana sih cara penularan virus itu, melalui apa kan, utama melalui vektor gitu. Kemudian karena saking konsentrasinya saya ngikutin tadi, saya jadi pengen kuliah lagi malam gitu. Terbayang masa-masa indah waktu kuliah dulu gitu. Oke, intermezzo ya Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Jadi Bapak, Ibu dan rekan-rekan sekalian, jadi di sini saya akan menyampaikan dan menjelaskan terkait informasi teknis salah satu produk insektisida terbaru dari PT BASF yang dengan tagline berkelas berkualitas. Jadi Inveris Gold ini merupakan insektisida spesialis serangga hama menusuk menghisap. Dan apa dan bagaimana Inveris Gold itu, mari kita simak selanjutnya. Oke, next, Mbak. Ya, seperti kita ketahui bahwasanya menurut data ya, hampir 30-40% hama yang ada di tanaman hortikultura itu adalah hama penusuk penghisap. Selebihnya itu adalah hama Lepidoptera atau ulat atau kumbang gitu kan, atau tungau gitu. Artinya
hampir 40% ini merupakan hama yang cukup banyak dan cukup ditakutkan gitu. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Bu Yani, apa saja resiko dari serangan hama menusuk menghisap? Yang pertama itu kan ya dia akan secara langsung akan merusak tanaman. Efeknya nantinya dia akan mengurangi kualitas dan juga jumlah panen di akhir. Nah, kita bertani kan ya harapannya panen gitu kan. Kemudian yang ketiga, serangga-serangga hama ini menjadi vektor bagi penyebaran virus. Nah, itu yang paling merusak gitu. Sebenarnya tidak di serangga hamanya sendiri, tapi vektor virusnya yang sangat berbahaya. Contohnya apa sih kalau dari hama penusuk penghisap seperti yang tadi juga Bu Yani sampaikan? Yang pertama ada kutu kebul, yang kedua ada trips, dan juga ada kutu daun. Nah, untuk itu dalam pengendaliannya kita juga harus tahu harus seperti apa sih caranya gitu. Harus dengan apa? Bagaimana caranya gitu kan. Nah, kita simak ke slide berikutnya. Nah, kami memperkenalkan Bapak Ibu sekalian Inveris Gold. Inveris Gold ini punya 2 bahan aktif, yakni avidopiropen dan juga abamectin. Secara konsentrasi untuk avidopiropennya itu 50 gram per liter, abamectinnya 25 gram per liter. Dan Inveris Gold ini seperti kita ketahui tadi tagline-nya ada berkelas berkualitas. Kenapa berkelas berkualitas? Nah, Inveris Gold ini di apa ya? Kalau di sini powered ya, artinya powernya, kekuatannya itu ada di Inscalis. Inscalis itu nama bekennya dari avidopiropen istilahnya ya. Bahan aktifnya avidopiropen, nama kerennya itu Inscalis. Nah, Inscalis ini menjadi standar baru dalam pengendalian serangga hama, khususnya penusuk penghisap. Jadi dia memberikan pengendalian yang efektif terhadap hama penusuk penghisap yang dapat merusak tanaman seperti kutu kebul tadi, trips, apit maupun kutu-kutuan yang lainnya, termasuk yang sudah mulai kebal dengan insektisida lain. Makanya kita bisa ngomong ini berkelas berkualitas karena dia di situ. Gitu. Dan Inscalis ini punya daya kerja yang cepat dan memiliki perlindungan yang tahan lama. Dengan cara kerja yang cepat, Inscalis ini dapat langsung menghentikan aktivitas makan serangga yang merupakan vektor virus, sehingga dia menjadi kehilangan tenaga dan mengurangi resiko menyebarkan virus berbahaya. Hasilnya nanti diharapkan tanaman lebih sehat, hasil optimal, dan kualitas menjadi lebih tinggi. Oke, next, Mbak. Nah, apa Inveris Gold itu? Nah, Inveris Gold itu insektisida kontak dan lambung, Bapak Ibu sekalian. Jadi dia bekerja dengan 2 cara, dan dia berasal dari fermentasi bahan alami, dari jamur ya. Kemudian dia dapat bekerja translaminar, spektrum untuk pengendaliannya luas, jadi sasarannya cukup banyak, dan juga relatif aman pada serangga non-sasaran dan lingkungan. Contohnya pada lebah, kumbang, ataupun organisme yang membantu penyerbukan. Next. Oke, selanjutnya bagaimana Inveris Gold itu bekerja? Kalau di sini kita lihat Inveris Gold bekerja di organ kordotonal serangga. Itu berada di sekitar antena dan juga di persendian. Dia menyebabkan serangga kehilangan pendengaran, keseimbangan, dan kemampuan mendeteksi posisi. Sehingga nanti serangga tidak bisa makan dan mati karena dehidrasi dan kelaparan. Nah, kalau kita lihat gambar sebelah kanan itu kan, nah ini nanti cara kerja secara lambungnya ya. Inveris Gold itu bisa masuk ke dalam jaringan daun secara translaminar. Artinya kita semprot dari atas, dia bisa ke bagian bawah daun, sehingga nanti bisa sedot, dikonsumsi ya, dimakan oleh si serangga hama. Dan dia juga bisa bersifat akropetal, artinya bergerak dari bawah hingga ke ujung daun. Kemudian untuk cara kerja kontaknya, kalau Bapak Ibu sekalian lihat di gambar sebelah kiri gitu kan. Serangga dari yang awalnya diam, saat dia terkena langsung oleh Inveris Gold ini, dia akan menjadi gerakannya tidak terkendali. Itu karena kena di organ kordotonalnya tadi ya. Kemudian dia dapat disorientasi dan dehidrasi. Nah,
biasanya di sini dia akan hiperaktif gitu. Nah, seperti apa hiperaktifnya? Nanti kita bisa lihat di video ya, gitu kan. Efek ini terjadi dalam 1 jam pertama dan ini yang tercepat saat ini dibandingkan produk-produk yang sudah ada di pasaran. Dan nanti kita bisa lihat video percobaan yang kita lakukan antara serangga kutu kebul yang diperlakukan dengan Inveris Gold dibandingkan dengan produk pembanding yang ada. Monggo Mbak Cindy bisa diputarkan videonya. Untuk video podcast ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi kalau kita lihat hasil efikasi dari Inveris Gold dibandingkan dengan produk pembanding dengan waktu yang sama antara 1 jam, 2 jam, dan 3 jam, persen kematian yang di Inveris Gold itu lebih tinggi dibandingkan yang produk lain dengan produk pembanding. Nah, tes ini kita lakukan dengan cara kita semprotkan langsung ke daunnya, ke serangganya, dan kita hitung jumlah kematiannya. Dan kalau Bapak Ibu sekalian lihat di video paling akhir tadi, ada keterangan di situ stop feeding, artinya dia berhenti untuk makan, itu karena posisinya dia disorientasi atau hiperaktif. Jadi kalau kita lihat tadi ada yang mabok, ya kan, ada yang
gerak-gerak gitu kan. Nah, dia disorientasi, artinya jadi hiperaktif. Biasanya kalau di tanaman kita aplikasikan langsung 1 jam setelahnya dia akan nampak jatuh gitu. Nah, next bisa ke slide selanjutnya. Nah, untuk keunggulan Inveris Gold dari yang sudah kita tampilkan tadi, bahwasanya Inveris Gold bekerja lebih cepat, bahkan 2 kali dari insektisida yang ada, mengendalikan banyak hama menusuk menghisap, bahkan hingga ke pengorok daun atau liromiza, atau kalau orang-orang lokal bilangnya ulat batik atau oret-oret gitu kan. Kemudian daya kendalinya cukup lama, bisa sampai 10 hari. Bahkan pada kondisi tertentu di greenhouse yang tertutup bisa sampai di 21 hari. Gitu. Kemudian ini dapat mengurangi resiko penyebaran virus yang dibawa oleh hama, dan Inveris Gold Avidopiropennya itu berada di kelas baru, golongan baru di 9D. Dan ini nanti fungsinya untuk manajemen resistensi. Dan juga cara penggunaannya gimana gitu kan. Inveris Gold diaplikasikan saat intensitas mencapai ambang kendali atau nanti sesuai rekomendasi setempat. Biasanya ambang ekonominya di masing-masing tempat itu kan berbeda-beda, kapan harus diaplikasi gitu kan. Ada yang petani baru 10, udah buru-buru pengen aplikasi, ada yang nunggu banyak gitu kan. Tapi saran dari kami adalah itu diaplikasikan seawal mungkin. Artinya jangan sampai nunggu banyak banget gitu loh. Untuk konsentrasinya Inveris Gold bisa memakai 1,2 sampai 1,6 mili per liter air atau setara dengan 600 sampai 800 ml per hektar. Dan Inveris Gold ini kami sarankan gitu kan, dapat diaplikasikan 2 kali semusim. Kenapa 2 kali semusim? Hubungannya pertama adalah dengan manajemen resistensi gitu kan. Inveris Gold ini dapat digunakan sebagai penyeling maupun pemukul, Bapak Ibu. Pemukul ya kalau istilahnya orang petani kan, pemukul saat dirasa populasi sudah semakin naik dan bahan aktif yang digunakan saat itu sudah tidak bisa mengendalikan. Nah, disinilah Inveris Gold dapat digunakan. Nah, rekomendasi kami cukup 2 kali semusim, yaitu tadi saat dibutuhkan, saat populasi naik, saat penggunaan bahan aktif lain sudah tidak efektif, dan jika nanti populasinya sudah menurun, Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan bahan aktif lain. Gitu. Artinya tidak memakai Inveris Gold pun terus-menerus gitu. Karena oke, Inveris Gold bagus, tapi kalau dipakai terus-terusan, nanti manajemen resistensinya tidak berlaku. Gitu. Makanya perlu juga diseling menggunakan bahan aktif yang lain. Seperti itu, itulah keunggulan dari Inveris Gold, dan inilah mengapa Inveris Gold kita namakan sebagai produk yang berkelas dan berkualitas. Nah, setelah ini kita bisa lihat bagaimana sih cara aplikasi dan efikasinya di tanaman tomat. Kita bisa lihat di video selanjutnya. Monggo Mbak Cindy bisa di-play videonya.
Nah, Bapak Ibu sekalian, itu tadi dari video kita bisa tahu ya, daya kerja cepat dan juga efek perlindungan yang lama dari Inveris Gold itu ada di situ gitu. Saat di video pertama tadi kita putar mengenai daya kerja cepat, dia bisa kelihatan stop feeding maupun mati di 1 jam pertama. Kemudian untuk perlindungan yang lama, 7 sampai 10 hari setelah aplikasi, dia masih tetap bersih. Artinya efek residunya masih ada di situ dibandingkan dengan produk pembandingnya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian poin penting dari aplikasi untuk kutu kebul maupun hama-hama yang berada di bagian bawah daun seperti yang tadi Bu Yani juga sampaikan, bahwasanya kita perlu aplikasinya itu tidak hanya dari atas saja, tapi juga dari bawah. Karena kenapa? Seperti yang di Inveris Gold ini ya, akan kelihatan banget fast action-nya, bahasa Inggrisnya kan gitu ya, kelihatan banget matinya kalau bisa langsung kena ke si serangga hamanya. Seperti itu. Oke, mungkin ada slide terakhir terkait keamanan dan kesehatan, Mbak Cindy. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena yang kita bicarakan saat ini itu kan bahan kimia, ya kan? Bahan kimia yang artinya juga beracun gitu kan. Kalau petani bilangnya ini obat, ya ini bukan obat, tapi ini racun gitu. Perlu kita sampaikan dan wajib bagi kami untuk menyampaikan pesan keamanan dan kesehatan bagi Bapak dan Ibu rekan-rekan sekalian. Meskipun mungkin kemarin-kemarin juga sudah dapat, tapi kita harus mengingatkan kembali setiap ada kesempatan yang bisa kita sampaikan. Pertama, simpan pestisida di tempat yang terkunci, jauh dari anak-anak dan hewan peliharaan ya. Termasuk jangan sampai berdekatan dengan makanan dan minuman. Yang kedua, jangan memindahkan pestisida ke dalam kemasan lain, apalagi kemasan yang mirip dengan makanan atau minuman. Yang ketiga, simpan pestisida dalam kemasan aslinya, disertai dengan label dan tertutup rapat. Jadi ini mencegah untuk tertukar dengan yang lain ya. Kemudian simpan pestisida di tempat yang sejuk, kering, dan dengan ventilasi yang baik. Yang kelima, selalu baca dan ikuti petunjuk pada label pestisida. Keenam, saat mengisi ke sprayer, gunakan corong dan pastikan tidak ada tumpahan yang nantinya bisa mengenai badan Bapak Ibu sekalian. Yang ketujuh, untuk pestisida yang tidak aman bagi hewan-hewan yang membantu penyerbukan, berbahaya bagi lebah, jangan menyemprot selama tanaman berbunga dan ketika lebah sedang aktif di dekat tanaman tersebut. Kenapa? Karena hewan-hewan ini kan berguna bagi manusia, jangan sampai kita juga ngurangin populasinya. Yang terakhir, jangan semprotkan ke atas atau ke dalam air secara langsung, karena itu dapat membunuh ikan. Itu yang dapat saya sampaikan, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menjadikan solusi bagi Bapak Ibu sekalian. Inveris Gold, berkelas, berkualitas. Terima kasih. Kembali ke Mbak Cindy. Ya, terima kasih banyak Bapak Randit untuk penyampaian materinya. Tadi boleh diulangi Mas untuk tagline-nya Inveris Gold? Inveris Gold, berkelas, berkualitas. Iya, Inveris Gold, berkelas, berkualitas. Baik, teman-teman semuanya, Bapak Ibu dan Ibu, setelah penyampaian kedua materi ini, kita akan ada sesi tanya jawab dengan kedua pemateri kita. Baik, kita undang Ibu Yani untuk bersama kita. Ibu Yani dan Bapak Randit, saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu petani yang sudah menyimak materi kita pada sore hari ini. Mungkin pertanyaan pertama ini dari Bapak Sigit Setiawan, mungkin bisa dengan Bu Yani ya Bu ya. Pertanyaannya adalah jenis vektor virus Gemini dan mozaik apakah sama Bu? Bisa dijelaskan? Oke, baik, terima kasih Mbak Cindy dan Bapak, maaf tadi siapa Mbak Cindy, saya kelewat, Bapak Sigit, Pak Sigit ya? Ya. Oh baik, Pak Sigit ya. Oh ya, jadi mozaik virus itu kan kelompoknya yang besar gitu ya Pak ya, itu kelompok besar. Nah sementara kalau Gemini virus atau begomovirus itu adalah kelompok kecilnya, jadi spesies-spesiesnya gitu loh. Jadi ibaratnya kalau mozaik virus itu adalah rumahnya, nah sementara Gemini virus itu kan kelompoknya dari begomovirus ya. Nah kemudian itu adalah
individu-individu yang menempati rumah itu gitu loh. Nah, kalau gejala serangannya itu mirip Pak, mirip. Jadi ya seperti adanya berwarna kuning di pertulangan daun, kemudian keriting. Tapi ketika kita misalnya melakukan deteksi secara lebih lanjut menggunakan teknik molekuler, nah itu jenis virusnya yang berbeda gitu loh Pak. Tapi kalau gejalanya itu sama seperti itu. Seperti itu. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak untuk jawabannya Ibu. Nah, mungkin Pak Sigit sudah dijelaskan oleh Bu Yani ya Pak ya untuk mode virus Gemini dan juga mosaik. Nah, untuk pertanyaan kedua ini mungkin bisa dijawab oleh Mas Randit. Saya dari Prawi Wahyudi, saya petani padi. Apakah Inveris Gold ini bisa untuk mengatasi WBC atau wereng batang coklat? Bisa dijelaskan? Ya, makasih Mas Cindy. Untuk mengendalikan wereng bisa, tapi kita tidak ada registrasi di situ. Kemudian karena Inveris Gold ini sifatnya kontak ya, dia harus terkena langsung ke werengnya, maka ada pilihan bahan aktif lain yang bisa lebih efektif untuk pengendaliannya. Karena kalau dia posisinya diaplikasikan misalkan pada fase generatif yang sudah tertutup, kita nggak bisa aplikasikan dari atas. Seperti itu kalau untuk wereng. Terlebih Inveris Gold ini tidak terdaftar di padi ya Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Ya, mungkin ada pertanyaan yang sama ini Mas dari ya, tadi ada pertanyaan yang sama yaitu untuk Inveris Gold ini apakah bisa untuk di tanaman melon gitu. Tadi kan di tanaman padi, ini di tanaman melon. Apakah bisa Mas untuk Inveris Gold ini? Balik lagi ke target hamanya yang disasar ya Mbak ya. Kalau di situ yang disasar target hamanya adalah kutu kebul, kemudian trips, kutu daun, maka Inveris Gold ini bisa untuk target sasaran serangga hama itu. Sebenarnya untuk tanaman apa saja bisa selama sasarannya itu ya. Tapi balik untuk saat ini kita masih proses registrasi kalau ke tanaman melon. Jadi ditunggu aja Bapak Ibu sampai kita benar-benar sudah terregistrasi di situ. Tapi kita juga kalau petani pengen nyoba sendiri ya. Gitu. Iya, jadi harus sesuai yang disarankan, lebih baik sesuai yang disarankan begitu ya Mas ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Zeva Yunade. Mungkin ini untuk Bu Yani. Mau tanya Bu Yani, berapa lama proses virus yang sudah masuk oleh proses inokulasi hama kutu kebul sampai menunjukkan menjadi penyakit? Oke, baik Mbak Cindy. Ya, jadi virus itu masuk ke dalam tubuh serangga itu mulai dari hitungan detik sampai jam. Itu dia sudah masuk. Nah, ketika dia makan lagi itu dari hitungan menit sampai beberapa hari gitu loh. Nah, jadi tergantung jenis virus yang diperolehnya itu apa. Itu pertama. Nah, biasanya kalau dia menular itu hitungan jam itu dia sudah menular, tapi kalau untuk kita lihat gejala yang tampaknya ya seperti daunnya mulai mengeriting, kemudian ada bagian daun yang menguning, itu biasanya mulai di hari kedua. Dimulai hari kedua virusnya ditularkan, itu biasanya daunnya sudah lebih kelihatan keritingnya. Biasanya kan kita hanya lihat agak bergelombang, tapi kan kita tidak ngeh kali gitu ya, tidak terlalu paham. Oh ini sudah ada gejala ya gitu. Tapi ketika kita mungkin ibaratnya PCR, nah itu bisa dideteksi gitu kan. Tapi kalau dari kasat mata yang bisa kita lihat itu di hari kedua biasanya sudah kelihatan dengan jelas. Oh gitu, oke baik. Ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa langsung diatasi begitu ya Bu ya, kalau misalkan sudah ada beberapa gejala-gejala yang terlihat. Oke baik. Ya, mungkin kalau untuk mengatasinya dari vektornya kali ya, langsung ya, dari hamanya. Iya, boleh. Itu Ibu. Saya juga nambahin Bu, jadi ada pengalaman ya, gini. Dia baru tanam ya di tomat, itu waktu itu umur seminggu. Itu kok sudah pada keriting semua, dia kan gitu. Dilihat di balik daun, dilihat di tanamannya itu nggak ada yang namanya kutu kebul, trips itu nggak ada gitu kan. Ternyata itu bisa jadi karena ke bawah pada saat pembibitan. Di proses pembibitan itu sudah ada. Dan pada saat dipindah tanam di petani, itu biasanya habis semprot gitu. Kadang petani nggak ngeh di situ gitu. Mas kok punya saya umur 10 hari, 15 hari kok semua rata udah pada keriting ya, kenapa ya?
Nah, itu jadi pengalaman juga mungkin ya buat Bapak Ibu sekalian, bisa jadi penularan vektor itu terjadi pada saat proses pembibitan. Seperti itu. Oke, baik. Jadi ada proses pembibitan juga bisa membawa untuk virusnya sudah mulai ada di saat proses pembibitan begitu ya, Mas ya? Ya, kan ada beberapa petani itu kan yang bibitnya beli, dia tidak deder sendiri ya istilahnya. Ya. Oh, oke, baik kalau gitu. Ya, ada pertanyaan selanjutnya. Kalau tanaman sudah keriting, apakah masih bisa menggunakan produk Inveris Gold? Ini mungkin untuk Mas Randit bisa dijelaskan? Ya, kalau sudah keriting berarti tadi seperti yang dijelaskan Bu Yani itu sudah sakit ya. Untuk Inveris Gold ini tidak menyembuhkan yang sudah sakit, tapi kita mengendalikan si vektor virusnya. Artinya kita mengendalikan si serangga hamanya. Seperti itu. Dan dengan mengendalikan serangga hamanya, kita mencegah penularan virus melalui vektor ini. Oke, baik. Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir karena kita terburu oleh waktu. Ini dari Hasan Suprapto. Selamat sore, izin bertanya Bu terkait masuknya virus ke tanaman. Kalau tidak salah tadi ada beberapa serangga yang mampu menularkan virus melalui epidermis, phloem dan atau xilem. Nah, pertanyaan saya adalah apakah ada beda gejala yang spesifik atau kecepatan infeksi virus yang melalui epidermis, xilem atau phloem? Terima kasih. Oke, baik Mas ini. Iya, jadi memang kalau gejala itu kan memang tergantung dari apa yang menyerang ya. Jadi cara dia makan. Jadi ibaratnya kalau kayak trips dia hanya menyerang di bagian epidermis, jadi gejalanya khas gitu ya. Ada bercak keperakan, berwarna silver atau berwarna putih. Nah, sementara kalau kutu-kutuan, kalau dia begitu baru makan, mungkin tidak akan terlihat ada bekasnya kalau dari kasat mata ya, tapi ketika sudah beberapa hari kita lihat, oh ada bercak-bercak nekrotik gitu ya, karena memang ada jaringan tanaman yang kering gitu ya, karena dihisapnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk penularan virus ketika ada jenis kutu-kutuan atau serangga yang menyerang bagian xilem dan phloem, itu gejalanya hampir sama dan kecepatannya itu balik lagi tergantung jenis virus yang diperolehnya, karena kan ada virus itu yang cepat bereplikasi gitu ya, kemudian ada juga yang dia sifat dari serangganya itu dia nanti ada yang non persisten, semi persisten seperti itu. Jadi memang tergantung ini jenis serangganya apa dulu gitu loh. Jadi kalau misalnya kayak kutu daun tadi ya, kutu daun di cabai dibandingkan kutu kebul di cabai, mungkin untuk penularan virusnya tingkat keparahannya itu lebih cepat, kerusakannya itu lebih cepat oleh kutu kebul dibandingkan kutu daun gitu. Seperti itu Mbak Cindy. Oke, baik Ibu Yani. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Ya, setelah ini bisa kita, mungkin ini tadi adalah pertanyaan terakhir ya Bapak dan Ibu petani. Setelahnya jika masih ada pertanyaan lanjutan bisa ditanyakan di kolom komentar Facebook kita, karena untuk webinar hari ini nanti kita akan tetap ada di Facebook. Jadi Bapak Ibu yang mungkin tidak berkesempatan mengikuti kegiatan webinar ini bisa langsung disaksikan di Facebook BASF Petani Sejahtera di kemudian hari begitu. Oke, selanjutnya Pak Randit dan Bu Yani bisa tetap stay sebentar untuk dilakukan foto bersama. Oke, Mbak. Baik, siap. Ya. Oke. Bisa saya hitung 1, 2, 3. Ya, satu kali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Mas Randi dan juga Bu Yani atas materi-materi yang sangat luar biasanya. Bisa untuk istirahat. Terima kasih banyak sudah hadir di webinar sore hari ini. Sama-sama Mbak Cindy, terima kasih Mas Randi. Iya, oke, ya. Bapak dan Ibu petani, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, jika masih ada pertanyaan mengenai hama serangga atau masih ada beberapa pertanyaan lainnya bisa disampaikan di Facebook kami ya, karena setelah streaming sore hari ini, video ini akan tetap tersimpan di Facebook BASF Petani Sejahtera. Oke, baik. Nah, setelah ini kita akan di sesi yang ditunggu-tunggu ini untuk Bapak dan Ibu semuanya. Jadi tadi
pada awalnya saya sudah memberikan informasi bahwa di akhir akan ada kuis untuk Bapak dan Ibu petani yang beruntung. Nah, apa sih kuisnya? Jadi Cindy punya untuk hadiahnya yaitu adalah voucher senilai 50.000 untuk siapapun nanti Bapak dan Ibu yang berhasil menjawab pertanyaan dari kami yang cepat dan juga tepat. Oke, baik. Ya. Untuk pertanyaan pertama saya akan bacakan. Ya, oke. Apa yang menjadi topik pembahasan webinar kita hari ini? A. Pengendalian hama serangga. B. Budidaya serangga. Atau C. Semua benar. Ayo, Bapak dan Ibu. Apa ya yang hari ini kita bahas? Pengendalian serangga atau budidaya serangga? Mungkin ada di sini Bapak dan Ibu ingin budidaya serangga. Mungkin serangganya untuk digunakan untuk apa gitu? Ya, sudah banyak sekali komentar di kolom komentar untuk jawabannya. Sebagian besar sudah benar. Oke, kita lanjutkan untuk pertanyaan kedua. Ya, apa yang terjadi jika hama serangga tidak dikendalikan? A. Panen melimpah. B. Petani senang. Atau C. Mengurangi kualitas dan jumlah panen. Tadi di materi 1 dan 2 sudah dijelaskan banyak sekali. Apa sih kalau misalkan kita tidak mengendalikan hama serangga ini yang terjadi apa ya? Atau mungkin panennya akan semakin melimpah, kemudian petaninya menjadi senang karena panennya melimpah, atau malah mengurangi kualitas dan juga jumlah panennya. Oke, baik. Ya, kita lanjutkan untuk pertanyaan ketiga. Ya, trips dan kutu kebul merupakan jenis serangga. A. Penusuk penghisap. Atau B. Serangga terbang. Ya. Oke, kita tunggu jawabannya. 5, 4, 3, 2, 1. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Pertanyaan selanjutnya adalah produk Inveris Gold dapat digunakan untuk mengatasi A. Kutu kebul dan trips, B. Jamur, atau C. Tomat. Nah, kira-kira Inveris ini bisa untuk mengatasi apa ini Bapak dan Ibu? Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Pertanyaan selanjutnya. Jadi pertanyaan kelima ada Oke. Ya, jadi apa ini Bapak dan Ibu? Oke, pertanyaan kelima adalah produk Inveris Gold merupakan pestisida jenis. Nah, kira-kira apa ini? A. Bakterisida, B. Rodentisida, atau C. Insektisida. Jadi kalau misalkan yang kita atasi hama merupakan pestisida jenis apa ya? Mungkin Bapak dan Ibu di sini sudah sangat paham sih untuk jawaban dari pertanyaan ini. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk pertanyaan terakhir. Ya. Berapakah dosis yang disarankan untuk produk Inveris Gold? A. 600 sampai 800 ml per hektar atau B 1000 ml per hektar. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Randit untuk dosis yang disarankan untuk penggunaan Inveris Gold ini. Kira-kira jawabannya apa ya? Apakah 1000 ml per hektar alias 1 liter untuk penggunaannya? Ataukah cukup dengan 600 sampai 800 ml per hektar? Ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, oke. Ya. Selamat kepada nanti untuk pemenangnya akan kami umumkan di Facebook BASF Petani Sejahtera ya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu tetap stay di
Facebook kami, selalu ikuti apapun itu informasi dari kami, karena yang pastinya informasi-informasi yang kami sampaikan di Facebook Petani Sejahtera sangatlah membantu untuk Bapak dan Ibu. Jika Bapak dan Ibu ada pertanyaan mengenai tanamannya atau mencari solusi untuk tanamannya, di Facebook kami sudah ada beberapa saran ataupun produk-produk yang kami sarankan untuk jika Bapak dan Ibu mengalami kesulitan dalam mencegah ataupun pengendalian hama-hama atau penyakit yang ada di tanamannya. Oke, baik. Ya. Ya. Oke, untuk ini kami akan menayangkan siapa-siapa saja yang yang tadi sangat sudah. Oke, ini dia. Untuk pemenangnya ada Bapak Imran Rashidi, kemudian ada Bapak Prawi Wahyudi, kemudian ada Bapak Zati Diri, kemudian ada Bapak Uyat, ada Bapak Nur Yamansyih, kemudian dengan Bapak Purwito. Selamat kepada pemenang-pemenangnya. Silahkan menghubungi kami melalui message di Facebook kami untuk mendaftarkan data diri Anda atau menyerahkan data diri Anda untuk mendapatkan voucher dari kami. Iya, baik. Nah, tak terasa sudah di penghujung acara, Bapak dan Ibu. Saya selaku MC mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Ya. Dan tak lupa saya ingatkan juga kepada Bapak dan Ibu untuk menggunakan Inveris Gold dan juga produk-produk unggulan dari PT BASF Indonesia. Jangan lupa untuk pembelanjaannya bisa dilakukan di kios-kios pertanian terdekat, bisa juga di Tokopedia dan juga Shopee kami di BASF Petani Sejahtera. Atau jika Bapak Ibu ingin menanyakan seputar produk-produk kami, bisa menghubungi call center kami PT BASF di nomor WhatsApp yang sudah dijelaskan di Facebook kami. Oke, terima kasih banyak Bapak dan Ibu sudah hadir di webinar sore hari ini. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inverisgo dengan Afidopiropen dan Abamectin bekerja 2 kali lebih cepat dan efektif mengendalikan hama bandel dan mengurangi risiko penyebaran virus oleh hama. Inverisgo berkelas, berkualitas. BASF, we create chemistry. Inverisgo dengan Afidopiropen dan Abamectin bekerja 2 kali lebih cepat dan efektif mengendalikan hama bandel dan mengurangi risiko penyebaran virus oleh hama. Inverisgo berkelas, berkualitas. Inverisgo dengan Afidopiropen dan Abamectin bekerja 2 kali lebih cepat dan efektif mengendalikan hama bandel dan mengurangi risiko penyebaran virus oleh hama. Inverisgo berkelas, berkualitas.